Penjadwalan FCFS. FCFS adalah first come first served yang artinya adalah algoritma penjadwalan CPU di sistem operasi yang mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangan ke ready queue. Artinya, CPU melayani proses berdasarkan urutan kedatangan atau arrival time paling kecil dulu. Tidak ada preemption atau proses yang sudah berjalan akan selesai dulu sebelum proses lain dijalankan. Pada tabel ini terdapat beberapa kolom, yaitu ada nama proses, yang artinya adalah identitas proses atau P1, P2, dan seterusnya. Ada arrival time yang disingkat dengan AT, yaitu waktu kedatangan proses ke ready queue. Ada burst time atau BT, yang artinya adalah lama waktu CPU yang dibutuhkan proses. Ada start time atau ST, yang artinya adalah waktu proses mulai dieksekusi CPU. Ada finish time atau FT, yaitu waktu proses selesai dieksekusi. Dan yang terakhir, ada response time atau RT, yaitu waktu tunggu pertama kali CPU, yaitu RT sama dengan ST dikurang AT. Urutan proses FCFS. Urutan berdasarkan arrival time jika sama, maka berdasarkan urutan masuk, yaitu P3 sama dengan AT0, P5 sama dengan AT1, P4 sama dengan AT2, P2 sama dengan AT2, P6 sama dengan AT3, dan P1 sama dengan AT4. Ini sesuai dengan urutan warna di bagian kanan bawah gambar. Cara mengisi tabel langkah demi langkah. Proses 1 yaitu P3. ST sama dengan 0, FT sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5, RT sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Proses 2 yaitu P5. ST sama dengan FT, P3 sama dengan 5, FT sama dengan 5 tambah 6 sama dengan 11, RT sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Proses 3 yaitu P4. ST sama dengan FT, P5 sama dengan 11, FT sama dengan 11 ditambah 3 sama dengan 14, RT sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Proses 4 yaitu P2. ST sama dengan FT, P4 sama dengan 14, FT sama dengan 14 ditambah 4 sama dengan 18, RT sama dengan 14 dikurang 2 sama dengan 12. Proses 5 yaitu P6. ST sama dengan FT, P2 sama dengan 18, FT sama dengan 18 ditambah 2 sama dengan 20, RT sama dengan 18 dikurang 3 sama dengan 15. Proses 6 yaitu P1. ST sama dengan FT, P6 sama dengan 20, FT sama dengan 20 ditambah 1 sama dengan 21, RT sama dengan 20 kurang 4 sama dengan 16. Berikut hasil dari tabel lengkap, yaitu hasil akhirnya. Kelebihan dan kekurangan FCFS ialah kelebihannya mudah dipahami dan diimplementasikan, serta tidak ada starvation. Kekurangannya ialah waiting time dan response time bisa sangat besar, dan tidak efisien jika proses panjang datang lebih dahulu atau convoy effect. Penjadwalan PSCF adalah algoritma penjadwalan yang selalu memilih proses dengan sisa waktu eksekusi paling kecil, dan dapat menggantikan proses yang sedang berjalan. Langkah pertama yaitu adalah jumlah seluruh BT atau lama proses untuk mengetahui panjang atau lama proses. 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 adalah 21. Maka jumlah kotak yang akan digunakan adalah 21. P3 akan berjalan lebih dulu karena sisa waktunya selalu lebih kecil dibandingkan proses lain yang baru datang, yaitu adalah 0ms. Untuk setiap proses, finish time didapat dari start time ditambah burst time dapat dilihat berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 0, FT sama dengan 5, RT sama dengan FT dikurang AT, maka didapat RT adalah 5 dikurang 5 sama dengan 5. Lanjut, setelah P3 selesai di detik 5, sistem membandingkan semua proses yang sudah mengantri. Dipilihlah P1 karena BT-nya yang paling kecil, yaitu adalah 1, sehingga selesai di detik 6. Untuk setiap proses, finish time didapat dari start time ditambah burst time. Dapat dilihat berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 5, FT sama dengan 6, RT sama dengan FT dikurang AT, maka RT sama dengan 6 kurang 4, yaitu adalah 2. Setelah P1 selesai di detik 6, sistem membandingkan semua proses yang sudah mengantri. Dipilihlah P6 karena BT-nya paling kecil, yaitu adalah 2, sehingga selesai di detik 8. Untuk setiap proses, finish time didapat dari start time tambah burst time. Dapat dilihat berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 6,
FT sama dengan 8, RT sama dengan FT dikurang AT, maka RT sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Setelah P6 selesai di detik 8, sistem membandingkan semua proses yang sudah mengantri. Dipilihlah P4 karena BT-nya yang paling kecil, yaitu adalah 3, sehingga selesai di detik 11. Untuk setiap proses, finish time dapat dari start time ditambah burst time. Dapat dilihat berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 8, FT sama dengan 11, RT sama dengan FT dikurang AT, maka RT 11 dikurang 2, yaitu adalah 9. Setelah P4 selesai di detik 11, sistem membandingkan lagi semua proses yang sudah mengantri. Dipilih P2 karena BT-nya yang paling kecil, yaitu adalah 4, sehingga selesai di detik 15. Untuk setiap proses, finish time didapat dari start time ditambah burst time. Dapat dilihat berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 11, FT sama dengan 15, RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 15 dikurang 2, hasilnya adalah 13. Terakhir, setelah P2 selesai di detik 15, sistem membandingkan semua proses yang sudah mengantri. Maka dipilihlah P5 karena BT-nya yang paling kecil, yaitu adalah 6, sehingga selesai di detik 21. Finish time didapat dari start time ditambah burst time. Dapat dilihat berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 15, FT sama dengan 21, RT sama dengan FT dikurang AT, maka RT sama dengan 21 kurang 1 sama dengan 20. Maka TI atau turnaround time, TI sama dengan total RT, maka TI sama dengan 5 tambah 20 tambah 9 tambah 13 tambah 5 tambah 2 sama dengan 54. Yang terakhir adalah TR atau average time. TR sama dengan TI bagi total proses, maka TR sama dengan 54 dibagi 6, yaitu adalah 9. Penjadwalan NPSJF adalah antrian dengan prioritas tanpa preemsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek atau tersingkat. Makin pendek proses, maka makin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, jumlah seluruh BT atau lama proses untuk mengetahui panjang atau lama proses. 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21. Maka, jumlah kotak yang akan digunakan adalah 21. P3 akan melakukan proses yang pertama kali, dikarenakan memiliki arrival time terkecil, yaitu 0 ms. Jalankan P3 sampai habis. P3 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak di bawah. Berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 0, FT sama dengan 5, RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, P1 akan dijalankan, karena memiliki sisa proses BT terkecil, yaitu 1. P1 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 5, FT sama dengan 6, RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya, P6 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil, yaitu 2. P6 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan N6, FT sama dengan 8, RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Selanjutnya, P4 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil, yaitu 3. P4 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 8, FT sama dengan 11, RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Selanjutnya, P2 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil, yaitu 4. P2 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 11, FT sama dengan 15, RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13. Terakhir P5.
akan dijalankan sampai selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak di bawah. Berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 15, FT sama dengan 21, RT sama dengan FT dikurang AT, RT sama dengan 21 dikurang 1, sama dengan 20. Selanjutnya mencari TI, turnaround time, sama dengan total RT. TI sama dengan 5 ditambah 20 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 54. Kemudian mencari TR, average time, sama dengan TI dibagi total proses. TR sama dengan 54 dibagi 6 sama dengan 9. Ini adalah hasil dari penjadwalan prosesor NPSJF. Penjelasan penjadwalan High-Hash Penalty Ratio Next. Pengertian algoritma HPRN. HPRN adalah algoritma penjadwalan CPU yang menentukan proses selanjutnya berdasarkan nilai rasio penalti tertinggi. Proses dengan rasio penalti terbesar akan dijalankan lebih dulu. Rumus HPRN, rasio penalti sama dengan waktu tunggu ditambah burst time per burst time. Jika proses menunggu lama, nilai rasio akan meningkat. Jika burst time kecil dan menunggu lama, proses menjadi sangat prioritas. Data proses 3, arrival time 0, burst time 5, P5 1, burst time 6, P4, arrival time 2, burst time 3, arrival time 2, burst time 4, P2, P6, arrival time 3, burst time 2, P1, arrival time 4, burst time 1. Tahapan eksekusi HPRN. Tahap pertama, waktu kosong. Pada waktu T sama dengan 0, hanya P3 yang sudah datang karena hanya ada satu proses. Tidak perlu perhitungan rasio penalti. P3 langsung dijalankan. P3 eksekusi dari waktu 0 sampai 5. Tahap kedua, waktu 5. Pada waktu T sama dengan 5, proses berikut sudah tersedia. Sekarang dilakukan perhitungan rasio penalti HPRN. Perhitungan rasio penalti T sama dengan 5. Proses P5, waktu tunggu 5 dikurang 1 sama dengan 4. Perhitungan 4 ditambah 6 atau 6, rasio 1,67. P4 5 dikurang 2 sama dengan 3. Perhitungan 3 ditambah 3 atau 3, rasio 2. P2 5 dikurang 2 sama dengan 3. Perhitungan 3 ditambah 4 atau 4, rasio 1,75. P6, waktu tunggu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Perhitungan 2 ditambah 2 atau 2, rasio 2. P1 5 dikurang 4 sama dengan 1. Perhitungan 1 ditambah 1 atau 1, rasio 2. Nilai rasio terbesar adalah 2. Dari proses dengan rasio tertinggi, P4 dipilih karena burst time lebih kecil, eksekusi lebih efisien. P4 dieksekusi dari waktu 5 sampai 8. Tahap ketiga, waktu 8. Proses yang tersisa P5, P2, P6, P1. Perhitungan rasio penalti proses P5, waktu tunggu 8 dikurang 1 sama dengan 7, rasio 2,16. P2 8 dikurang 2 sama dengan 6, rasio 2,5. P6, waktu tunggu 8 kurang 3 sama dengan 5, rasio 3,5. P1 8, waktu tunggu 8 dikurang 4 sama dengan 4, rasio 5. P1 memiliki rasio tertinggi. P1 dipilih untuk dieksekusi. P1 dieksekusi dari waktu 8 sampai 9. Tahap keempat, waktu 9. Sisa proses P5, P2, P6. Perhitungan rasio penalti proses P5, waktu tunggu 9 dikurang 1 sama dengan 8, rasio 2,33. P2, waktu tunggu 9 kurang 2 sama dengan 7, rasio 2,75. P6 9, waktu tunggu 9 dikurang 3 sama dengan 6, rasio 4. P6 memiliki rasio tertinggi. P6 dieksekusi. P6 dieksekusi dari waktu 9 sampai 11. Tahap kelima, waktu 11. Proses tersisa P5, P2. Perhitungan rasio penalti T sama dengan 11. Proses P5, waktu tunggu 11 dikurang 1
sama dengan 10 rasio 2,66. P2 waktu tunggu 11 dikurang 2 sama dengan 9 rasio 3,25. P2 dipilih, P2 dieksekusi dari waktu 11 sampai 15 tahap terakhir tersisa 1 P5. Proses P5 dieksekusi dari waktu 15 sampai 12. Proses P3 perhitungan rata-rata response time sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 20 sama dengan 57. Rata-rata sama dengan 57 per 6 sama 57 dibagi 6 sama dengan 9,5. Nilai ini sama persis dengan penjadwalan prosesor round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan CPU yang membagi waktu eksekusi menggunakan time quantum. Jika proses belum selesai, maka proses akan dilanjutkan pada giliran berikutnya. Pada soal ada 6 proses dan diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk urutannya itu diketahui dari arrival time-nya. Maka urutan yang dari terkecil hingga terbesar adalah P3, P5, P4, P2, P6, dan P1. P3 jalan karena arrival time-nya itu 0. P3 jalan lebih dulu dari 0 hingga ke 3. Karena yang diminta kuantumnya itu sama dengan 3, maka jalan P3 harus berhenti di 3. Dan menyisakan burst time P3 itu 2. Maka dilanjutkan lagi, P5 jalan memiliki burst time 6, P5 jalan dari 3 sampai hingga ke 6 dan menyisakan burst time 3. Dilanjutkan lagi P4. P4 memiliki arrival time yang sama dengan P2, namun untuk burst time berbeda. Pada burst time P4 lebih kecil daripada P2, maka P4 jalan lebih dulu. P4 memiliki burst time-nya itu 3, maka P4 jalan dari 6 hingga ke 9. P4 habis untuk tugasnya karena memiliki burst time hanya 3. P4 udah habis tugasnya, dilanjutkan lagi P2. P2 memiliki burst time-nya itu 4, maka P2 jalan dari 9 hingga ke 12 dan menyisakan burst time itu 1. Dilanjutkan lagi P6 memiliki burst time-nya itu 2. Karena P6 nggak mencapai kuantumnya itu 3, burst time-nya itu 3, dan P6 memiliki hanya 2, maka lanjut aja 2. Jadi P6 jalan dari 12 hingga ke 14 karena memiliki burst time-nya itu hanya 2. Dilanjutkan lagi P1 memiliki burst time-nya itu 1 dan dimulai dari 14 hingga ke 15. Habis P6 tugasnya dan habis juga P1. Untuk selanjutnya itu diulang lagi karena masih ada tugas yang belum selesai, yaitu pada proses P3, P5, dan P2. Diulang lagi dari P3. P3 memiliki sisa proses yaitu 2 burst time-nya, maka P3 jalan lagi dari 15 hingga ke 17. P3 habis untuk prosesnya, lanjut lagi ke P5. P5 masih menyisakan burst time itu 3, maka P5 jalan lagi dari 17 hingga ke 20. Dan tersisa 1 pada P2 burst time menyisakan burst time-nya itu 1, maka P2 jalan dari 20 hingga ke 21. Sudah selesai untuk mengetahui proses-proses di mana start time dan finish time-nya itu akan kita hitung. Pada P3 dimulai start time-nya itu dari 0 dan finish time-nya itu berakhir di 17.
Untuk P5 start time-nya itu dimulai dari 3 dan finish time itu berakhir di 20. Untuk P4 start time-nya itu dimulai dari 6 dan finish time itu berakhir di angka 9. Untuk P2 start time-nya itu dimulai dari 9 dan berakhir finish time-nya itu di 21. Untuk P6 start time-nya itu dimulai dari 12 dan finish time-nya itu berakhir di 14. Dan terakhir yaitu P1 start time-nya itu dimulai dari 14 dan finish time-nya itu berakhir di 15. Untuk mendapatkan respon time, caranya yaitu adalah FT dikurang AT atau finish time dikurang arrival time. Maka P3 memiliki finish time-nya itu 17 dan dikurang dengan arrival time P3 yaitu 0. 17 dikurang 0 sama dengan 17. Untuk P5 20 dikurang 1 sama dengan 19. Untuk P4 9 dikurang 2 sama dengan 7. Untuk P2 21 dikurang 2 sama dengan 19. Untuk P6 14 dikurang 3 sama dengan 11. Dan untuk P1 15 dikurang 4 sama dengan 11. Pada respon time dihitung untuk keseluruhan yaitu 17, 19, 7, 19, 11 dan 11 itu dijumlahkan. Kita jumlahkan respon time dan mendapatkan hasil 84 untuk TI-nya. TI adalah turnaround time. Total dari respon time yaitu 84 dan untuk mendapatkan average time atau TR itu kita membagikan hasil jumlah dari respon time dan dibagikan banyaknya proses, maka 84 dibagi 6 sama dengan 14, maka hasilnya yaitu 14 menit per second. Untuk sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.